Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ato Alim Channel. Saya Abdul Halim, pengamat hukum dan sosial keagamaan Indonesia. Sahabat sekalian, hari ini kita coba ya melihat terkait dengan isu yang menyangkut dengan pendirian rumah ibadah ya. Ini muncul ketika Menteri Agama yaitu Yakut Khalil Qaumas berpendapat atau menyampaikan pendapatnya di rapat dengar pendapat di DPR RI Komisi 8 beberapa hari lalu. Nah, ini salah satu harian yaitu Kompas.com menurunkan berita terkait dengan banyak konflik menak susun izin pendirian rumah ibadah, cukup rekomendasi Kemenak. Nah, ini berita yang diturunkan oleh Kompas.com. Kemudian juga ada berita tentang pendapat MUI ya. Jadi di CNN ya, MUI kritik Yakut, aturan pembangunan rumah ibadah tidak perlu diganti. PSI gugat SKB Menteri ke Mahkamah Agung. Sahabat sekalian, ini menarik ya, kita lihat dari aspek ya soal pendirian rumah ibadah ini di mana-mana menjadi sesuatu yang sangat krusial ya. Kaitannya dengan kerukunan umat beragama, konflik antar umat beragama, bahkan beberapa data-data yang kita himpun misalnya bagaimana terjadi konflik-konflik itu di berbagai daerah. Sahabat sekalian, kalau kita lihat ya, kira-kira apa yang memotivasi atau menjadi motif atau dasar Menteri Agama ingin merevisi ini? Menurut beliau sebenarnya konflik keagamaan selama ini muncul salah satunya adalah terkait dengan perizinan rumah ibadah. Nah, sahabat sekalian, kenapa muncul? Kalau kita lihat sebenarnya kenapa muncul persoalan rencana revisi SKB ini? Ya, kalau kita lihat ini juga muncul ketika Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajukan keberatan ya uji material ke Mahkamah Agung. Mereka melihat ya, misalnya gugatan yang diajukan oleh anggota DPRD Kota Surabaya, jadi Josiah Michael dan pengurus gereja Kristen Kemah Daud ya, Bandar Lampung juga menyatakan bahwa selama ini ya ada gangguan atau hambatan dalam hal mendirikan rumah ibadah. Salah satunya menurut mereka adalah yang mengajukan uji material ini adalah kaitannya dengan rekomendasi FKUB. Begitu juga kalau kita lihat ada Pendeta Hendrik Lokra menyebut FKUB itu adalah dijadikan senjata. Jadi di beberapa daerah dianggap FKUB itu forum kerukunan umat beragama ini dianggap sebagai bentuk hambatan. Nah, karena bahkan dituding di sini kalau kelompok yang bergabung di FKUB itu adalah orang-orang yang intoleran. Nah, sahabat sekalian, tetapi kalau kita lihat di sini juga ada muncul protes juga dari Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang kerukunan antar umat beragama itu Pak Yusnar Yusuf ya. Di BBC misalnya beliau katakan MUI tidak keberatan dengan Perpres rencana peraturan presiden tentang kerukunan umat beragama yang di dalamnya menyerahkan rekomendasi pendirian ibadah itu kepada Kementerian Agama di daerah setempat. Pada prinsipnya tidak tetapi yang menjadi masalah itu bagi Yusnar Yusuf adalah kalau terjadi nanti konflik siapa? Bagaimana posisi FKUB itu? Jangan misalnya ketika ada konflik baru nanti FKUB diajak lagi. Ini salah satu respon dari Yusnar Yusuf ya. Nah, sahabat sekalian, sebenarnya kalau kita lihat dari aspek ini kita lihat ada beberapa hal ya. Dari prakteknya sebenarnya sejak 2006 itu pendirian rumah ibadah bagi kita sebenarnya sesuatu yang sudah tidak ada masalah ya. Dikatakan tidak ada masalah kalau role atau SKB 2 menteri itu diikuti dan dijalankan secara baik, saya pikir tidak ada yang menjadi handicap untuk mendirikan rumah ibadah. Karena syarat-syarat tadi itu ya memang harus jelas. Misalnya yang sering terjadi itu adalah ketika ingin, ya ini kita lihat dulu kasus per kasus ya.
Misalnya di daerah-daerah yang mayoritas umat Islam, yang mayoritas itu di situ, sementara umat yang selain Islam jumlahnya tidak banyak, tetapi sering datang jamaah lain yang beribadah ke lokasi itu. Dan juga sering kita lihat adanya di ruko-ruko, di rumah-rumah penduduk. Nah, kalau di data, saya pikir ini tugas kepala daerah ataupun sampai kepada tingkat desa, kecamatan. Itu coba, kalau memang realitasnya adalah umat, ya misalnya Protestan, Kristen, Hindu, Buddha dan lain-lain, ya. Kalau memang umatnya itu adalah penduduk asli di situ dan telah memenuhi syarat-syarat yang disebut tadi, minimal 90 orang, ya, dan mendapat dukungan dari masyarakat sekitar jumlah itu, maka saya pikir tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Yang kedua juga kita harus lihat ya secara rigid, ya, FKUB itu tentu juga harus secara objektif melihat syarat-syarat itu dan ditegakkan secara baik. Nah, saya melihat dengan persyaratan-persyaratan itu sudah baik. Hanya mungkin yang perlu dievaluasi adalah pertama integritas FKUB, orang yang ada di situ, dan integritas Kemenak itu sendiri. Nah, kalau kedua pihak ini punya integritas, saya pikir persyaratan itu tidak ada yang menjadi halangan. Oke, kita anggap misalnya ini adalah sesuatu yang menghambat. Oke, bisa disederhanakan juga, misalnya ketika Kemenak ingin dijadikan sebagai satu-satunya filter misalnya, tapi Kemenak itu juga sebagai pejabat pemerintah tentu harus juga mendapatkan informasi hasil daripada FKUB atau instansi yang terkait dengan ini. Misalnya kaitan dengan data penduduknya, umat beragamanya di situ berapa. Yang kedua tentang kaitan dengan kepemilikan tanah itu. Kalau perorangan tidak boleh kan, sesuai dengan itu. Lalu tentu dilihat apakah ini sudah menjadi milik organisasi keagamaan itu misalnya. Ini tentu yang kedua. Yang ketiga tentu apakah sudah dilakukan evaluasi secara menyeluruh tentang kelayakan itu, baik itu segi jumlah penduduk, dari segi perizinan dan syarat-syarat lainnya, termasuk rekomendasi-rekomendasi. Nah, jika misalnya saya juga melihat jika memang ingin dihapus itu, maka tidak ada masalah sebenarnya. Jadikan Kemenak itu, tetapi akan lebih baik sebenarnya karena ini adalah lintas SKB-nya itu adalah lintas kementerian, Menteri Agama dan Departemen Dalam Negeri, maka juga mungkin dalam hal ini wali kota atau bupati lah menjadi yang bisa mewakili negara. Jadi jangan masuk forum FKUB nggak apa-apa, tetapi Kemenak plus juga adalah dari wali kota atau kabupaten itu. Kenapa? Karena ini dua-duanya adalah paralel dengan SKB Menak dan SKB yang ada di Kemendagri itu. Jadi yang bertindak itu adalah negara, institusi negara, bukan FKUB yang sifatnya adalah ormas atau bentukan ad hoc, ya. Jadi ini dua hal yang saya pikir yang perlu menjadi perhatian Kementerian Agama. Karena persoalan soal pendirikan rumah ibadah ini, saya melihat adalah sesuatu yang soalnya administratif saja. Kalau beribadah sebenarnya di mana-mana bisa beribadah. Tetapi soal administratif itu harus ditaati. Kalau tidak ditaati, soal administratif ini akan memunculkan kegaduhan dan konflik antara agama. Kita juga harus melihat, ya, mungkin Menteri Agama harus melihat bagaimana misalnya situasi di daerah itu. Itu kalau skenarionya adalah mayoritas umat Islam. Lalu bagaimana kalau yang umat Islam di daerah-daerah Bali misalnya, di sana minoritas Muslim, itu juga harus dikawal. Dan di Indonesia Timur misalnya sampai ke Papua sana, NTT, Maluku, Ambon segala macam juga harus diperhatikan juga, karena bukan hanya soal pembangunan gereja yang jadi masalah,
tetapi pembangunan masjid di daerah-daerah minoritas Muslim, di daerah lainnya di Indonesia Timur itu memang harus juga mendapat perhatian. Maka caranya negara harus turun dalam hal ini adalah melalui institusi resmi negara. Nah, ini poin saya. Semua orang bisa beribadah, bisa berkeyakinan dan bebas melaksanakan keyakinan agamanya itu, tentu juga di sini negara harus memfasilitasi. Jadi saya lebih cenderung bagaimana regulasi inilah sebenarnya atau aturan inilah dan implementasi inilah yang sering menjadi permasalahan atau konflik keagamaan. Kalau kita lihat konflik-konflik sampai pada misalnya penutupan rumah ibadah, kita prihatin ada gereja orang yang lagi ibadah misalnya digerebek, ada juga masjid yang diruntuhkan atau dilempar dan segala macamnya. Saya pikir itu adalah persoalan kita sekarang adalah bagaimana kita, negara itu jangan kalah dengan kelompok-kelompok yang intoleran seperti itu. Tetapi pemaknaan intoleran di situ adalah jangan dipakai untuk menyudutkan pihak agama tertentu. Tetapi harusnya negara konsisten menjaminnya. Menjaminnya itu melalui administrasi keagamaan. Jadi tidak berdasarkan terjemahan-terjemahan di luar itu, tetapi berdasarkan apa yang sudah diatur, jalankan secara. Jadi saya yakin ke depan ini sahabat sekalian, konflik keagamaan itu tidak terjadi. Yang sering terjadi itu adalah ada penyusup memanfaatkan konflik agama itu untuk kepentingan tertentu. Nah inilah apalagi sekarang ini kaitannya dengan menjelang pemilu 2024, caleg, bacalek ataupun capres atau cawapres ini atau partai-partai memanfaatkan hal-hal yang seperti ini. Saya pikir kita harus waspada. Kata kunci adalah negara dan semua kelompok keagamaan itu, Islam, Protestan, Kristen, Hindu, Buddha, termasuk aliran kepercayaan itu harus komit untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita ini, dan harus juga memberikan literasi kepada umatnya masing-masing agar kerukunan ini terbentuk melalui programnya Gus Yakut. Misalnya ada moderasi beragama, itu sudah bagus, tetapi tentu moderasi beragama itu yang substansial. Jadi saya melihat ini adalah tantangan kita. Kemudian kita juga harus memperhatikan bagaimana kelompok-kelompok rentan yang disusupi oleh intoleransi, kelompok intoleransi. Jadi mungkin Pemda, kabupaten dan wali kota sampai kepada tingkat desa itu memetakan dan melihat di mana masyarakat-masyarakat yang rentan terhadap provokasi agama, provokasi untuk konflik agama. Ini harus dipetakan. Jangan dibiarkan mereka itu tersusupi atau terprovokasi untuk melakukan intoleransi atau juga penghadangan atau penggangguan terhadap rumah ibadah umat lainnya. Jadi tugas kita adalah cerdaskan mereka. Pada sisi lain juga negara itu harus objektif dan betul-betul berdiri di tengah. Fasilitasilah umat beragama itu, jangan biarkan dia mencari sendiri dengan cara dia, dengan tanpa terencana. Jadi fasilitasi rumah ibadahnya, karena kita ini di Indonesia sebenarnya rumah ibadah atau soal-soal institusi keagamaan itu adalah harus menjadi tanggung jawab negara. Undang-undang dasar kita kan sudah menyatakan, pasal 29 itu mengatakan negara menjamin, maka harus berikan penjaminan itu. Jadi ini juga yang berikut juga saya lihat kita umat beragama jangan juga lari kepada soal-soal yang kaitannya dengan beragama secara formalistik saja. Jadi rumah ibadah nambah. Jadi sampai kalau saya lihat data
ya, dan bahkan juga beberapa data yang mengejutkan itu adalah lebih dari 300% peningkatan rumah ibadah umat Kristen atau Protestan di situ. Jadi sementara Muslim enggak juga. Jadi artinya betul-betul dilihat boleh meningkat, tetapi betul-betul ada seleksi, ya, ada upaya yang memang menjernihkan. Kalau memang memenuhi persyaratan dan diperlukan di tempat itu, bukan jamaah yang lain yang datang, tapi betul-betul ada jamaahnya di situ, maka negara harus memfasilitasinya. Jadi tidak perlu juga terlalu ribet, ya. Tetapi jangan menganggap enteng juga, karena ini nanti akan muncul, ya, masalah baru. Jadi izin dipermudah, tetapi konflik keagamaan ini juga harus diantisipasi. Jadi keran ini dibuka, tetapi hati-hati implikasinya juga terhadap konflik antar umat beragama. Nah, jadi disinilah kita harus beralih dari beragama yang formalistik kepada beragama yang substansial. Hal-hal yang seperti ini. Negara kita terlalu sibuk soal politik. Negara kita terlalu sibuk soal hal-hal yang bersifat ekonomis. Tetapi sering, ya, lembaga kita tidak peduli terhadap persoalan pengembangan, pembinaan umat beragama di Indonesia. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.